Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dengan NIM 200512040442 dari kelas 2020B Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Address Resolution Protocol atau ARP dengan simulasi cara kerjanya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu Address Resolution Protocol. ARP merupakan protokol yang bertugas untuk menemukan hardware address atau MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layer di bawahnya atau layer data link yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai MAC address atau Media Access Control Address. MAC address ini digunakan sebagai identitas unik setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. MAC address ini terdiri dari 48 bit heksadesimal. Nah, jika sebuah router memiliki 5 interface, maka router tersebut juga memiliki 5 MAC address. Untuk virtual interface seperti VLAN, VIP, dan lain-lain, maka akan menggunakan virtual MAC address. Itu tadi penjelasan singkat mengenai ARP. Berikutnya, saya akan bahas mengenai cara kerja Address Resolution Protocol atau ARP menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, kita akan membuat skema jaringan beserta IP address-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan satu switch beserta 3 PC. Setelah selesai kita buat, kita sambungkan masing-masing PC dengan switch menggunakan connection. Kita tunggu hingga bulat-bulatan orange di atas berubah menjadi panah berwarna hijau, yang berarti skema tersebut sudah ready. Nah, jika sudah berubah, kita masukkan IP address pada masing-masing PC-nya. Contohnya pada PC 1, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Di sini yang diisi hanya IP dan subnet mask-nya saja. Begitu juga dengan PC 2 dan PC 3. Jika PC 2, kita masukkan IP 192.168.1.2. Untuk PC 3, kita masukkan IP-nya 192.168.1.3. Pada mode real time di PC 1, kita cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt. Kita ketik ARP-A, lalu kita enter. Begitu juga di PC 2 dan PC 3. Pastikan tabel ARP masih kosong seperti pada video. Jika belum kosong, jalankan perintah ARP-D. Setelah kita cek ARP, kita masuk ke mode simulation untuk membuat simple PDU atau kirim paket dari PC 1 ke PC 3 seperti berikut. Lalu kita klik edit filter
untuk meng-unchecklist semua simulasi kecuali ARP. Jadi kita hanya akan menjalankan simulasi ARP karena jika tidak di-unchecklist, pasti jaringan akan sibuk dan simulasi nantinya akan terlihat banyak. Bisa kita lihat, jadi yang terchecklist hanya ARP saja. Setelah itu kita jalankan simulasinya step by step. Step awal, kita akan cek terlebih dahulu. Di sini menunjukkan bahwa source ARP paketnya 192.168.1.1 dan destinasinya 192.168.1.3. Jadi, surat tersebut atau paket tersebut sudah diberi alamat pada layer 2, yaitu alamat sumbernya 1 dan alamat destinasinya 3. Step selanjutnya, kita proses dengan mengklik tombol yang kanan atau tombol next step. Kita kirimkan paket. Paketnya akan transit di switch terlebih dahulu. Setelah dari switch, paket tersebut akan dikirim ke semua PC selain PC pengirim. PC 2 yang bukan merupakan destinasi juga akan menerima. Tetapi pada layer 2 PC tersebut tidak akan ada isinya dan PC 2 tidak akan membalas karena bukan destinasi dari paket yang dikirim. Kita cek pada PC 3, di out layernya sudah terisi dan akan mengirimkan balik paket dari PC 1 dengan source IP-nya 3 dan destination IP-nya 1. Setelah paket sudah sampai di PC 1, kita cek. Bisa dilihat pada in layer bahwa source pengirimnya adalah 3 dan destination-nya yaitu 1. Jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan ke mode real time dan cek pada PC 1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP min A. Bisa kita lihat di PC 1 sudah terisi dari IP PC 3 dan MAC address dari PC 3. Begitu juga kita cek dari PC 3, kita ketik ARP min A. Nah, sudah terlihat, sudah terisi dari IP dari PC 1 dan MAC address dari PC 1. Baik, itulah video mengenai penjelasan singkat serta simulasi ARP yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.